Baik, puji Tuhan, selamat malam, salam mudah, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada buat sore malam ini. Oleh kuasa darah-Mu, pujian mengawali ibadah kita malam ini. Haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Kehadiran-Mu bawa persembahan ke tempat pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tata kemuliaan-Mu, pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan meliputi kasih-Mu memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan tolak pujian di dalam. Saya undang kita bersama, mari bangkit berdiri saat memasuki hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu mengalirkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Angkat tangan kanan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus
Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kehidupan kami menjadi kehidupan ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Itu sebabnya kehidupan kami kaum muda menjadi remaja, biarlah selalu menghargai korban Kristus di dalam kehidupan kami. Dengan selalu kehidupan kami berjuang untuk hidup dalam kebenaran, untuk selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, taat dengar-dengaran, sampai menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dengan sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti. Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah ini, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada hamba-Mu pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir, urapilah Engkau mudah-mudahan. Layakkan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di tengah kami. Kaum muda yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, hindarkan dari segala halangan rintangan yang tidak dapat beribadah karena sakit penyakit. Darah Yesus yang menyembuhkan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terlalu jahat bekerja menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, bahkan selama ibadahnya apapun bentuk gangguan. Kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, kendaraan parkir Tuhan jaga lindungi, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh hormat takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan 42, Kau Penolong. Haleluya. Kau Penolong. Jalanku Tuhan,
menjamah setiap kehidupan kita, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk hidup taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Bagaimana bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan? Dimulai daripada keluarga, taat dengar-dengaran pada orang tua secara jasmani, ya, orang tua secara rohani, gembala kecil, ya orang tua surgawi, begitu tahapannya. Ya, kalau ada Roh Kudus bisa kita. Maka kalau kita taat dengar-dengaran, Alkitab katakan pemuda, anak yang takut akan Tuhan, panjang umur, ada masa depan. Ada masa depan. Kalau ada masa depan, ya tentu selalu kita merasakan kebahagiaan. Itulah kalau kita taat dengar-dengaran. Ya, masih kita angkat lagi pujian dari nyanyian tambahan nomor 77, lebih dari pemenang. Biar kita lebih pemenang dari segala perkara, menang atas setan, sumber segala masalah. Mari, lebih dari pemenang. Ya, lebih daripada pemenang. Kita tidak berdaya tapi bisa menang. Itu namanya lebih daripada pemenang. Ya, oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Jika Tuhan di pihak kita, berarti kita hidup dikuasai. Ada darah Yesus dalam kehidupan kita. Iblis kalah. Ya, iblis kalah. Itulah, walaupun kita lemah, tidak berdaya, kekuatan di dalam Tuhan menolong kehidupan kita untuk menang atas segala dosa. Baik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan sebagai lagu terakhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian tambahan nomor 84. Dengan sayapmu, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Katakan beserta maka waktu dan jiwa Tuhan selalu nantikan di setiap langkah percaya dengan saya ku akan terbang di tengah badai, ku takkan nyerah, kau berkuat dan berlindung, pertolongan di tempat ku mengangkat, aku berserah, kau tunaikan, kau yang besar, Yesus. Angkat tangan kanan, ukur dengan sayangmu. Haleluya. Ku akan terbang di tengah badai, ku tak menyerah, kau berkuasa dan berlindung, pertolonganku, pertolongan di tempat ku mengangkat, aku berserah, kau tunaikan, kau yang besar, Yesus. Pertolonganku, lagi pertolonganku, haleluya, haleluya. Ku mengangkat, aku berserah, kau tunaikan, kau yang besar, Yesus. Haleluya. Pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Kau sanggup menolong kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami mengangkat tangan menunjukkan penyerahan diri, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kaulah Raja Tuhan kami yang kami sembah, kami agung muliakan. Oleh sebab itu biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan kekuatan setiap waktu. Saatnya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itu sebabnya firman Tuhan, bukakanlah rahasia di tengah kami, nyatakan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Daripada pribadi hamba, urapi dengan Roh-Mu. Kau menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, benar, sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Sehingga firman ini adalah menjadi suatu kebutuhan, mendengar dengan baik, dapat mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata firman dan Roh Kudus zaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, membuka jalan, ada masa depan, ada kekuatan, bahkan mujizat terbesar terjadi perubahan hidup manusia daging dibakar menjadi manusia rohani. Engkau datang kali kedua menjadi sama seperti Engkau bertemu Yesus di awan-awan yang bermain bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bisa terlalu jahat bekerja, menguasai hati dan pikiran kami lewat roh najis, bermain-main, tidak konsentrasi, keras hati, apapun bentuknya kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan
Yesus pergi. Darah Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk pemuda. Puji Tuhan, selamat malam ya. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita. Baik, pelajaran kitab Lukas. Langsung dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 59. Lukas 1 ayat 59. Ya, ayat 59. Lukas 1 ayat 59 sampai 64 ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ini mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya, ini bayi laki-laki yang lahir dari Elisabeth, nama bapaknya Zakaria. Bayi laki-laki yang lahir dari Elisabeth dikatakan disunat pada hari yang ke-8. Disunat pada hari yang ke-8, ayat yang ke-59. Dan ini sesuai dengan peraturan Taurat. Sesuai dengan peraturan Taurat. Sunat bangsa Israel. Ya, setiap bayi lahir disunat pada hari yang ke-8. Dan hendak diberi nama Zakaria, tetapi kemudian akhirnya diberi nama Yohanes. Dan nama ini yaitu berasal daripada Tuhan. Kita tidak hidup oleh karena Taurat, tetapi kita hidup karena nama Tuhan dilekatkan dalam kehidupan kita. Jadi sunat ini adalah perjanjian Allah dengan Abram dan keturunannya. Sunat ini adalah untuk bangsa Israel, yaitu perjanjian Allah dengan Abram dan keturunannya. Abram dan keturunannya. Nah, kita dari garis keturunan Abram tidak. Tapi ini sunat hanya untuk bangsa Israel. Kejadian 17 ayat 4 sampai 8. Kejadian 17 ayat 4 sampai 8. Maka pihakku, Kejadian 17 ayat 4 8, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini dari pihak Tuhan, pihak Allah. Allah menjanjikan keturunan bagi Abram. Ya, dan Allah menjanjikan negeri perjanjian, itulah Kanaan. Kanaan itulah dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan. Ya, maka dari pihak Abram, itu tadi sudah kita dengar, Allah menjanjikan keturunan bagi Abram. Ini dari pihak Tuhan ya, pihak Allah. Dan Allah menjanjikan negeri perjanjian Kanaan. Ada syaratnya. Apa dari pihak Abram? Bangsa Israel ini. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Ini perjalanan sunat itu sebenarnya ya untuk bangsa Israel. Maka setiap bayi yang lahir di bangsa Israel ini di hari ke-8 harus disunat.
Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu apa? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, nah ini, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Nah, ini nanti garis keturunan kita dari mana ya? Tetapi tidak termasuk keturunanmu, tetapi dimasukkan karena sudah dibeli dengan uang dari salah seorang asing ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Ini dari pihak Abraham. Abraham dan keturunannya harus disunat secara jasmani. Ya, jadi yang ada hubungan dengan janji Allah lewat sunat secara jasmani adalah Abraham dan keturunannya secara jasmani. Ya, itu. Nah itu. Ya. Jadi di luar bangsa Israel tidak ada. Tidak ada perjanjian sunat. Ya itu. Ya, itulah bangsa Israel. Tetapi dikatakan tadi pada orang asing, berarti di luar bangsa Israel hanya ada 2 keturunan bangsa di dunia ini. Bangsa besar hanya dibagi menjadi 2 kategori, bangsa Israel asli, bangsa Israel, dan bangsa kafir. Itu harus dimengerti ya. Jadi dunia ini hanya dibagi 2 bangsa, bangsa Israel dan bangsa kafir. Di mata Tuhan hanya ada 2 bangsa, ya, bangsa Israel dan bangsa kafir. Semua di luar bangsa Israel disebut bangsa kafir, mau agama apapun, mau agama apapun, suku bangsa apapun. Ya, jadi yang ada hubungan dengan janji Allah lewat sunat adalah Abraham dan keturunannya. Itu untuk bangsa Israel. Sementara bangsa kafir, katakan tadi, ya, dengan syarat sudah dibeli. Nah, anak yang berumur 8 hari harus turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Itulah bangsa kafir. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, jadi bangsa kafir ini syaratnya sudah dibeli oleh Abraham dan yang lahir di rumah Abraham. Lahir di rumah Abraham. Arti rohaninya ini bagi kita sekarang, bangsa kafir yang dibeli sama dengan kehidupan gereja Tuhan yang sudah dibeli lunas. Dibeli lunas oleh apa? Ditebus oleh darah Yesus. Itu. Maka kita akhirnya memiliki garis keturunan secara rohani. Nah, keturunan Israel secara rohani. Ya, ditebus oleh darah Yesus. Bangsa kafir yang dibeli bagi kita artinya sama dengan kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus. Apa maksudnya ditebus oleh darah Yesus? Dari pihak kita apa? Menerima penebusan oleh darah Yesus, bertobat, mati terhadap dosa. Nah, ini disebut orang asing, bangsa kafir yang lahir di rumah Abraham. Akhirnya mengalami kelahiran baru. Sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Lahir baru. Lahir baru bagi kita adalah lewat baptisan air. Ya, jadi baptisan air ini, pemuda yang belum dibaptis perhatikan. Kita yang sudah dibaptis mengerti nggak apa arti baptisan itu? Bukan asal-asalan, sehingga kita tetap tahu ya arah apa ini, apa maksudnya dari baptisan air. Maka memang pelajaran ini sangat sering diulang supaya kita yang sudah dibaptis mengerti, bukan hanya sekedar dibaptis tetapi apa artinya. Nah, ini.
Ya, lahir di rumah Abram sama dengan lahir baru, itu sunat rohani, yaitu mengalami kelahiran baru lewat baptisan air. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, bukan itu lagi bagi kita, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Itu sunat Kristus, sunat secara rohani. Ya, karena dengan Dia kamu dikuburkan. Nah, itu orang yang bertobat harus dibaptis. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam kuburan air. Jadi bukan setengah atau dipercik. Ya, kuburan. Namanya kuburan kan sering saya jelaskan. Ya, namanya kuburan. Dia yang dikubur kan nggak nampak orangnya. Namanya dikubur. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan air. Berarti kan tenggelam semua. Ya, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya, jadi kita sudah menjadi keturunan Israel secara rohani, sudah dibeli. Ya, bangsa kafir harus mengalami sunat Kristus, sunat rohani, yaitu apa? Bertobat. Disebutkan tadi apa bertobat? Menanggalkan bagian tubuh yang berdosa. Jadi dibaptis. Ya, orang yang bertobat sudah mati terhadap dosa untuk menanggalkan tubuh yang berdosa, maka harus masuk dalam ayat 12, kuburan air, kuburan dalam baptisan air. Jadi pelaksanaannya juga baptisan air harus benar. Ya, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, demi keampunan dosamu dibaptis. Ya, nah itu. Ya, Matius 28 ayat yang ke-19 itu jelas. Jadi bukan asal baptisan air, ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tambah lagi ayatnya, Kisah Rasul Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Tambah lagi Kisah Rasul 19 ayat 5 supaya kita mengerti. Ya, kenapa harus di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini. Ya. Jadi pelaksanaan baptisan air yang benar, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Lalu selanjutnya kemudian dikuburkan dalam air bersama Yesus. Itu. Ya, maka disimpulkan kalau digabungkan ini, pelaksanaan baptisan air yang benar adalah kehidupan yang sudah mati terhadap dosa. Jadi sudah mati. Kita yang sudah dibaptis bagaimana? Nah, cukup sebenarnya mengaku dosa, jangan mengulangi lagi. Itu. Ya, yang belum dibaptis bagaimana? Ya harus mati terhadap dosa, sudah bertobat, dikuburkan dalam air bersama Yesus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah ini. Jadi hasil baptisan air yang benar
ada hasilnya ini. Roma 6 ayat 4. Setelah bertobat dikubur dalam kuburan baptisan, ini bersama-sama dengan dia. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh apa? Baptisan dalam kematian. Orang yang bertobat mati terhadap dosa supaya sama seperti Kristus. Supaya kita ini sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah ini sebenarnya kita kalau tidak bertobat, kita ini adalah orang-orang yang mati sebenarnya secara rohani. Apapun kehebatan kaum muda, misalnya sebutkan saja pendidikannya, gajinya mungkin adalah mati. Ya, sia-sia untuk hidup. Nah ini kebangkitan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini hasil baptisan air yang benar. Bagaimana kehidupan kita? Sudah bertobat sungguh-sungguh harus menghasilkan hidup baru. Ini hasil baptisan yang benar. Hidup baru, jenis kehidupan surga. Apa prakteknya? Jenis kehidupan surga. Hidup yang baru, hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa lagi sampai tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu ya. Kalau kita masih gampang tergoda, ya kita masih kehidupan jenis kehidupan jasmani kalau muda. Tergoda oleh pergaulan yang tidak baik, diajak merokok mau merokok, aduh Tuhan tolong kita. Ya, hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa sampai tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu berbicara kalau sampai tidak dapat berbuat dosa lagi, walaupun ada tawaran, walaupun ada kesempatan, ya di handphone ini banyak dosanya. Ya kita rasanya, aduh, enak, wah mau muntah nonton-nonton yang nggak benar ini itu. Wah ini kok tampil lagi, ya ini sudah mati itu. Tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 7 itu dikatakan benar seperti Yesus benar. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 3, 7, 9. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Nah, sama seperti Kristus adalah benar. Benar seperti Kristus benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dengar baik itu kamu. Setiap orang yang lahir dari Allah berarti jenis kehidupan surga, tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita tetap terus berbuat dosa, berarti jenis kehidupannya apa? Jasmani. Hanya untuk menghasilkan kematian. Maka sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ada benih ilahi di dalam hidup dia, sehingga tidak ada lagi kemampuan, sehingga tidak mau berbuat dosa lagi. Disebut karena ia lahir dari Allah. Berarti kalau kita masih sering kali jatuh dalam dosa, pergaulan yang tidak baik, nipu, bohong, jelekkan orang lain, apakah disebut lahir dari Allah? Itu dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Semoga kamu sudah mengerti. Ya. Lalu yang kedua, apa prakteknya? Jenis kehidupan surga. Nah ini orang benar ini hidupnya harus tekun, setia dan taat. Kisah Rasul 2, 41-42. Tidak main-main ini. Jadi memang harus sampai kehidupannya digembalakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu tadi. Ya, sudah benar, hidup benar. Jenis kehidupan surga. Maka ada lanjutan selanjutnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hidup dalam ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan. Gereja hujan awal ini kaum muda ya. Gereja hujan awal. Ya, setelah Yesus naik ke surga, ya rasul-rasul itu yang disebut murid Yesus. Itu gereja hujan awal. Hidup dalam 3 macam ketekunan. Tapi apa? Ayat 42, tekun dalam persekutuan. Ya, tekun dalam pengajaran dan pemecahan roti. Baru ketekunan dalam
doa. Ini ya sering diulang nih. Ini menunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini jenis kehidupan surga. Praktek yang kedua harus apa tadi yang kedua? Yaitu hidup dalam ketekunan, kesetiaan dan ketaatan, tergembala benar dan baik. Kehidupan yang tergembala, ya kehidupan yang tergembala, ya kehidupan yang tergembala yaitu tekun dan ditambah taat dengar-dengaran pada suara gembala. Itulah kehidupan yang tergembala, adalah tekun ditambah taat dengar-dengaran. Tujuannya kenapa tergembala? Supaya jangan sampai mendengar suara asing yang menyesatkan. Suara asing yang menyesatkan. Ya, sebabnya kalau kita nih bangsa kafir ini tidak sampai tergembala, sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, ya baptisannya benar, ya saya Islam, tapi tidak lanjut dalam kesetiaan, ketekunan, maka kalau bangsa asing tadi, orang asing ini tidak tergembala, tidak tekun dan tidak taat, maka akan menjadi liar. Bangsa kafir itu disamakan, Om seringkali ulangi, seperti perempuan Siro-Venesia, ya tidak layak memberikan makanan yang harus, nah ini diberikan kepada domba, ya kepada bangsa Israel, nah ini, itu lalu diberikan kepada anjing, kan disamakan bangsa Israel itu dengan anjing dan babi, ada hal yang lain lagi juga, ya itulah kehidupan kafir, ya anjing itu kan suka menggonggong, ya, berkata tidak benar, yang jelekan orang lain, nah ini ya menggosipi orang lain, ngebully orang lain. Babi itu kan setelah dimandikan masuk lagi ke dalam kubangan lumpur dosa. Sudah dengar firman, ya sungguh-sungguh saya mau bertobat Tuhan. Besok lagi mengulangi dosa. Kalau tidak tergembala, tidak dengar firman Tuhan. Coba kita mandi hanya sekali, besok sudah beraktivitas kotor. Nggak mau lagi dimandi, ya betul-betul kotor. Itu penting, makanya pengembalaan kaum muda. Om selalu ingatkan, ayo dalam keadaan sakit atau kesibukan tidak bisa beribadah, dengar ibadahnya secara online. Supaya kita ini jangan sampai menjadi kehidupan yang kembali lagi ke dalam dosa, perkataan yang sia-sia. Nah itu, ya kehidupan semacam ini kalau tidak tergembala akan jatuh dalam tangan setan. Setan ya tujuannya kita dijadikan bola permainan setan. Pak pendetamu itu nggak benar, ngapain kamu beribadah, dan seterusnya. Gitu. Lalu yang terakhir, praktek yang terakhir, kehidupan, jenis kehidupan surga. Ya, prakteknya tadi hidup dalam kebenaran, itu yang pertama. Tidak berbuat dosa sampai tidak bisa berbuat dosa lagi, benar seperti Yesus benar, selalu melakukan kehidupan yang benar. Orang yang hidup benar itu, maka dalam praktek kehidupan seharian yang kedua, hidup dalam ketekunan, kesetiaan. Apapun, kesibukan apapun, kemalasan apapun yang sedang menimpa kita, tidak urus. Yang penting kita harus tekun, taat, saya harus berjuang. Nah ini. Ya, kalau kita tidak mau lagi kembali dalam kubangan dosa, jatuh lagi dalam perkataan yang sia-sia, masuk lagi dalam pergaulan yang tidak baik dan sebagainya, setan terus akan menghancurkan kehidupan kita. Orang yang setia tekun, maka yang ketiga menerima nama baru. Inilah kehidupan, jenis kehidupan surga. Menerima, yang ketiga menerima nama baru. Artinya apa? Nama Yesus masuk dalam kehidupan kita. Maka supaya nama Yesus masuk dalam kehidupan kita, wah siapa kita ini yang sering kali tidak salah dalam perkataan. Daud pun bukan saya setuju dengan kejatuhan, tetapi Raja Daud juga sudah hebat pun bisa jatuh.
Itu sebabnya harus dimandi. Maka kan Raja Daud itu orang yang tekun dalam penggembalaan. Saat dia jatuh, siapa yang Tuhan utus? Nabi Nathan kan, nabi kecil. Nah, itu teguran 12 pas itu. Diumpamakan dengan cerita-cerita yang lain. Wah, kejam sekali itu. Siapa itu? Ya kamu, dia orangnya. Nah, itu. Ayo tekun supaya kita mendapatkan nama baru, nama Yesus dalam kehidupan kita. Wahyu 9 ayat 2 sampai 5. Wahyu 9 ayat 2 sampai 5. Wahyu 9 ayat 2 sampai 5. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Gelap. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, melainkan hanya manusia, apa yang dikatakan, yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ingat, garis bawahi, tidak memakai meterai Allah di dahinya. Itu yang kena serang kegelapan di dunia ini. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Maka kalau nama Yesus dilekatkan masuk dalam kehidupan kita, ya berarti ini sama dengan nama Yesus dipercayakan kepada kita. Namanya dipercayakan kepada kita berarti dimeteraikan di dahi kita. Dimeteraikan di dahi kita. Kalau nama Yesus dimeteraikan di dahi kita, pikiran kita ini sudah tentang yang rohani Yesus. Ya, walaupun harus ya sungguh-sungguh belajar. Ya, tetapi tujuannya itu sudah pengharapannya kepada Yesus, kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Maka kita akan ada meterai Allah dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kuasa perlindungan dari hukuman Allah. Ya, hukuman Allah. Nah ini sampai dilindungi dari hukuman di neraka. Puji Tuhan. Dan nama Yesus ini juga memiliki kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sumbernya masalah, sumbernya dosa. Jadi kalau kaum muda menghadapi beban rasanya, wah berat sekali hidup ini, ya karena memang ada dosa yang membebani hidupnya. Tidak mau bertobat sih. Ya, hanya sudah ini bagus pergaulan ini begitu dari. Ya, kamu udah tolong supaya kita ini nama Yesus dilekatkan dalam kehidupan kita. Yesaya 4 ayat 1. Ya tadi dimeteraikan di dahi kita. Yang B. Nah ini kalau nama Yesus. Kalau nama Yesus. Ya. Kalau kita menerima nama baru, nama Yesus masuk dalam kehidupan kita, ini berarti artinya nama Yesus dipercayakan kepada kita, dimeteraikan di dahi kita. Ada kuasa perlindungan, ada kuasa kemenangan. Yang kedua, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. 7 orang perempuan, perempuan ini melambangkan gereja Tuhan. Alkitab dalam Wahyu itu ada 7 jemaat gereja Tuhan di Asia Kecil. Dapat firman Tuhan itu kan, yang akan memegang seorang laki-laki. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ya, pada jemaat di mana tuh? Siapa 7 jemaat di gereja itu di Asia Kecil? Pergamus, Tiatira, Laodikia, Sardis, apalagi? Nah, itu. Ya, Laodikia. Nah,
Hah? Philadelphia, GSPD Philadelphia yang kita termasuk itu. Puji Tuhan, ya. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Nah ini, ya. Berarti nama Yesus, mohon maaf ya, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita. Ini yang kedua. Tadi nama Yesus dipercayakan dalam kehidupan kita, dimeteraikan pada dahi, sehingga kita dilindungi, sehingga kita mengalami kemenangan di atas setan Tritunggal, sumbernya segala masalah. Lalu B, nama Yesus dilekatkan dalam nama kita. Maka berbicara nama Yesus dilekatkan. Kalau dilekatkan, dikatakan ayat 1 bagian terakhir, ambillah aib yang ada pada kami. Ada kuasa pemeliharaan dari Tuhan untuk hidup sehari-hari. Nah ini kesengsaraan, ini aib. Untuk masa depan yang indah dan berhasil. Juga nama Yesus ada kuasa penyucian dari aib. Apa aib dari Zakaria? Adalah bisu. Bisu ini ya tidak bisa ngomong. Ya, ini juga menunjukkan ya Zakaria ini bisu itu. Soalnya dia tidak percaya pada kuasa Tuhan. Wah, akhirnya bisu kan dalam cerita itu di Lukas itu. Inilah perkataan sia-sia, gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perkataan kotor. Yaitu lidah harus bisa disucikan sehingga berkata benar. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Nama Yesus dimeteraikan, dipercayakan, dimeteraikan di dahi kita. Ya, Yesus selalu menjadi pikiran, pandangan dalam kehidupan kita. Nama Yesus dilekatkan dalam, ambillah aib yang ada pada kami. Bagaimana kita ya Tuhan lepaskan dari kesengsaraan, kesedihan yang menimpa kita. Ya nama Yesusnya nggak dilekatkan. Bukan jenis kehidupan surga, masih jasmani melulus. Masih terus berbuat dosa. Mana baptisan airnya? Yang sudah dibaptis bagaimana ini? Yang belum dibaptis dengar baik ini. Tuhan tolong. Ya, nah, ini harus prakteknya. Apa tadi yang pertama? Ulangi lagi nih. Apa prakteknya? Ya, hidup baru jenis kehidupan surga. Harus hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar tidak berbuat dosa sampai tidak dapat berbuat dosa lagi. Alkitab katakan benar seperti Yesus benar. Dan orang yang benar yang kedua hidup dalam kesetiaan, tekun apapun resiko yang sedang dihadapi. Karena mungkin sakit yang berat, ikuti nanti siaran tundanya. Oh ini supaya ngerti. Kalau tidak nanti, wah ini. Kembali lagi tadi seperti perempuan Sirofenisia itu. Nah, jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Kembali lagi sudah mandi, kembali lagi ke kubangan. Pergaulan yang tidak benar. Karena nggak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, lalu orang jenis kehidupan surga, ya namanya juga jenis kehidupan surga, dapat pasti nama baru. Nama Yesus masuk dalam kehidupan kita. Berbicara nama Yesus masuk dalam kehidupan kita, nama Yesus dimeteraikan pada dahi kita, tadi ada ayatnya. Maka ada kegelapan, maka ada hukuman. Nah ini dilindungi. Sampai nama Yesus yang terakhir apa? Dilekatkan. Ambillah aib. Kalau aib sudah diambil, wah saya sering kali ini Pak Pendeta menderita kali saya di dalam keluarga saya. Saya tidak bisa dekat sama orang tua saya Pak Pendeta. Saya, ya orang kamunya juga nggak taat sih. Nah, ini masih suka nipu, bohong, wah dan lain sebagainya. Ya pasti nama Yesus dilekatkan dalam kehidupan kita. Mengambil aib berarti ada masa depan. Ada masa depan, ada kuasa pemeliharaan untuk hidup sehari-hari. Masa depan yang indah dan berhasil. Puji Tuhan. Terus kuasa penyucian. Dan jika Yesus datang kali yang kedua, disucikan, dibaharui, menjadi sempurna, diubahkan dalam sekejap. Ya, saat menyongsong suara nafiri dibunyikan. Kita yang hidup sampai Tuhan datang, setia sampai garis akhir, dan mereka yang sudah terlebih dahulu mendahului kita akan dibangkitkan. Kita bertemu dengan orang-orang yang terkasih. Mungkin kita sudah ditinggalkan orang tua kita. Ya, bagaimana bisa bertemu? Kalau kita masih tetap hidup dalam
kehidupan, jenis kehidupan jasmani. Wah, terangkat, bertemu semuanya di awan-awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, 1000 tahun damai. Firdaus, 1000 tahun damai. Yerusalem baru, hidup kekal. Puji Tuhan. Demikian ya firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Saya undang main musik. Mari mengambil tempat di depan. Haleluya, haleluya. Marilah kehidupan pemuda ini. Kita tidak dalam sunat secara jasmani. Kita adalah kehidupan orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Supaya mendapatkan nama baru, ciptaan yang baru. Haleluya. Ayo, kalau ada nama Yesus dalam kehidupan, dia juga sanggup mengangkat segala keberatan di hati, kesedihan di hati. Ya. Sampai memberikan masa depan yang indah dan harapan. Mulai di dunia ini percaya kamu muda, sampai masa depan hidup kekal selamanya. Saat ini saya undang bersama kita bangkit berdiri, ayo. Haleluya. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Oh, haleluya. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya namanya, hanya namanya, hanya namanya, berikanku harapan. Hanya namanya, oh, hanya namanya. Amin. Hanya namanya, berikanku kepastian. Dengan ukur, kau muda mau mendapatkan kepastian kah? Kau muda mau mendapatkan pengharapan yang jelas kah? Masa depan yang jelas? Ayo bangun kehidupan jenis, kehidupan surga. Bukan jasmani. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, lunas dibayar. Ayo, kalau mau diberikan kepastian, lekatkan nama Yesus. Ayo ingat, Yesus sudah mau berdosa. Yesus, panggil nama Yesus. Sulit lepas dari rokok, mungkin pergaulan yang tidak baik. Panggil nama Yesus. Biar kita pasti hidupnya, bahagia hidupnya. Haleluya. Angkatlah kedua tangan kita, mengaku di hadapan Tuhan supaya. Haleluya. Haleluya. Mungkin masih ada yang sulit lepas dari perkataan kotor. Haleluya. Mungkin masih sulit lepas dari suka melawan orang tua. Yesus, jenis kehidupan surga. Haleluya. Irama-irama mereka bekerja Tuhan. Nama Yesus dilekatkan dalam setiap kehidupan kamu. Irama-irama yang
nama Yesus ada kepastian, ada masa depan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Pegang erat anak-anak-Mu ini semua, Kau mudah. Jaminan kepastian hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Sampai nama Yesus dipercayakan, dimeteraikan di dahi pikiran kami, terlindung, terlepas dari hukuman dosa, hukuman maut, tidak lagi berbuat dosa. Ada perlindungan, nama Yesus dilekatkan dalam kehidupan kami. Ada masa depan, ada kepastian hidup. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk pemuda, pekerjaan Tuhan dijalankan. Angkatlah pujian yang pertama tadi, langsung kurnia oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Pekerjaan Tuhan kita jalankan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Demikian selesai ibadah ini, latihan vokal grup pemuda dinyanyikan besok ya. Semua kita bernyanyi yang sudah menjadi imam pelayan Tuhan. Baik, ya tidak ada lagi pengumuman. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Hamba serahkan kehidupan kami, pemuda, remaja, gembalakan semuanya Tuhan. Tuntunlah kehidupan kami, berjuang sampai kami benar-benar sungguh-sungguh hasil dari baptisan air yang benar itu. Bahkan yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis mengerti sasarannya, mendapatkan jenis kehidupan surgawi. Maka hidup dalam kebenaran, tidak jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam kesetiaan, tekun, tiga macam ibadah, gembalakan dengan benar baik, sehingga tidak jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ada perlindungan, dilekatkan nama Yesus, dipercayakan nama Yesus, ada kepastian masa depan di dunia ini sampai masa depan masuk kerajaan surga. Gembalakan semuanya, ampuni hamba, sucikan dengan darah-Mu, layak menyerukan nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan pemuda-Mu di tempat ini. Yosua, ulang Tuhan berkati, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan tolong, tetap bergembala benar dan baik, setia beribadah melayani Tuhan. Waktu Tuhan Ismail Sianturi juga, Tuhan tolong kuliahnya buka jalan, biaya-biaya dibutuhkan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam aktivitas kuliahnya, menyempatkan diri setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Rivaldo juga, Tuhan tolong hidupnya, buka jalan semuanya, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan, semakin mengerti firman. Daniel Sinaga juga, Tuhan tolong apapun yang menjadi kerinduannya buka jalan Tuhan. Mohonlah masa depan di dalam Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf Hadibuan, Tuhan tolong pergaulannya juga Tuhan, jamah semuanya, memberi kerinduan sungguh-sungguh untuk beribadah melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga Gabriel Asianturi juga, namakan studi SMA, Tuhan tolong ujian UTBK buat lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan, tetap mengandalkan Tuhan, tidak kecewa putus asa. Demikian juga Hana, Rahel juga, Tuhan tolong semakin mengerti firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, semakin tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan.
Tuhan tolong pergaulan, jaga lindungi semua Julita, Saragi juga demikian. Tuhan tolong baik dalam kelanjutan dalam perguruan tinggi, tetap kuat teguh hati, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Ruth Sianturi juga, masa depannya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap memberikan jalan keluar dalam setiap masalah pergumulan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yang tidak bisa hadir pada buat malam ini, Tuhan tolong semuanya dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Baik juga dalam keadaan sakit Anggi, Efraim, Cynthia juga Tuhan tolong dalam keadaan demam, sembuhkan. Darah Yesus yang menyembuhkan. Yang lainnya juga baik haleluya, baik juga Santi, Tuhan buka jalan pekerjaan tidak mengganggu beribadah. Demikian juga David Tambu Bolon, demikian juga Manase, demikian juga Putri Batik juga. Tuhan tolong semuanya. Tuhan mohon kemurahan Tuhan, apapun yang menjadi rintangan Tuhan tolong semuanya di hari mendatang bisa beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semua hidup mereka ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih. Selesai ibadah latihan vokal group, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi di perjalanan, tiba sehat selama di rumah. Kembalikan dalam ibadah kami di tempat ini. Demikian kedua orang tua kami, berikan kesungguhan setia beribadah melayani Tuhan. Tuhan berikan jaminan kepastian dalam kehidupan sehari-hari juga. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.